Chan. Wisu. Ay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami akan mempresentasikan sistem dan arsitektur basis data modern, yang dimana berisikan oleh anggota kami. Yang pertama ada Ahmad Tegar Setiawan dengan NIM 120623028. Kemudian ada saya sendiri dengan NIM 120623036. Kemudian ada Ardian Luki Firmansyah dengan NIM 120623046. Kemudian yang terakhir yaitu ada Ahmad Hilmi Baihaqi dengan NIM 120623274. Selanjutnya, ya mungkin di sini ada daftar isi yang akan kami jelaskan. Itu yang pertama Centralized Database System, kemudian ada Server System Arsitektur, dan yang ketiga ada Parallel System, yang keempat Distribute System, yang kelima Sharing Across Multiple Database, dan yang terakhir Key Value Storage System. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya Centralized Database System. Yang pertama ada definisi, ada yang kedua ada karakteristik dan kelebihan dan kekurangan. Yang pertama definisi, semua data disimpan dalam lokasi fisik, dan yang kedua karakteristik. Yang pertama data terpusat, dua data terkontrol. Dan yang ketiga kelebihannya mudah dikelola dan memiliki konsistensi tinggi, dan yang terakhir keempat kekurangan good lenek dan tidak tahan kegagalan. Next. Kemudian server sistem arsitektur, yang dimana dalam memilih server ada dua pertimbangan, yaitu jenisnya dan juga pertimbangannya. Untuk jenis arsitektur dibagi menjadi beberapa, yaitu ada satu single tier arsitektur, yang mana arsitektur ini adalah sebagai bentuk yang paling sederhana. Semua komponen baik antar buka pengguna, logika, aplikasi maupun pengelolaan data dijalankan di dalam satu sistem komputer, yang mana dengan memiliki kelebihan mudah dikembangkan dan dideploy, cocok digunakan untuk sistem kecil atau prototype. Namun untuk kekurangannya yaitu tidak scalable. Yang kedua yaitu two-tier arsitektur. Dalam arsitektur dua tingkat ini, sistem dibagi menjadi dua lapisan utama, yaitu klien dan server. Yang mana klien itu digunakan sebagai antarmuka pengguna, sedangkan server adalah tempat logika aplikasi dan basis data itu berada. Kelebihannya yaitu kinerja cukup baik untuk jaringan lokal, dan kekurangannya kurang fleksibel jika digunakan oleh banyak klien dari berbagai lokasi. Kemudian yang ketiga adalah free-tier. Di arsitektur ini sistem dibagi menjadi tiga lapisan, yaitu presentation layer, di mana itu untuk menampung klien atau UI, kemudian application layer, dan data layer. Model ini umum digunakan dalam aplikasi web modern seperti Node.js, Java EE, atau Microsoft.NET. Kelebihannya adalah skalabilitas tinggi, mudah dimaintain dan dikembangkan. Setiap lapisan juga bisa diperbarui secara independen. Kekurangannya lebih kompleks dalam pengaturan dan komunikasi antar lapisan. Kemudian ada entire arsitektur. Arsitektur entire ini merupakan perluasan dari arsitektur three-tier, di mana setiap fungsi utama sistem dapat dipisahkan ke dalam lapisan tersendiri, seperti web, middleware, service layer, API gateway, authentication layer, dan sebagainya. Kelebihannya yaitu fleksibel dan modular, mudah dikelola dalam sistem skala besar,
cocok untuk sistem berbasis microservice. Kekurangannya yaitu kompleksitas tinggi, biaya operasional mahal, dan pemeliharaan lebih besar. Kemudian pertimbangan dalam memilih arsitektur. Yang pertama adalah skalabilitas. Skalabilitas yaitu seberapa mudah sistem dapat berkembang seiring meningkatnya jumlah pengguna dan data. Kemudian keamanan. Keamanan, pemisahan logika dan data membantu mengurangi potensi celah keamanan. Yaitu yang selanjutnya yaitu maintainability atau kemudahan pemeliharaan. Struktur yang modular lebih memudahkan perbaikan dan pengembangan sistem ke depannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan selanjutnya adalah paralel system. Yang pertama ada definisi. Definisinya adalah proses data paralel dengan banyak prosesor. Dan yang kedua arsitektur. Yang pertama shared memory, yang kedua shared disk, dan yang ketiga shared noting. Yang ketiga kelebihannya yaitu yang pertama kinerja tinggi dan kedua eksklusif cepat. Dan yang terakhir tantangannya yang pertama sinkronisasi dan kedua distribusi beban. Next. Baik, mungkin saya lanjutkan. Di sini ada yang distribute system. Pertama ada definisinya, yaitu sistem tersebar di banyak lokasi fisik. Ini biasanya terjadi, berarti sistem ini secara luas menyebar di beberapa fisik, titik tertentu lokasi. Terus kemudian yang kedua ada karakteristik. Yang pertama ada not independent, dan kemudian yang kedua komunikasi jaringan. Terus kemudian yang ketiga ada kelebihan. Kelebihan ini dibagi jadi dua, ada satu toleransi kesalahan, dan kemudian yang kedua skalabilitasnya. Dan yang terakhir ada tantangan. Ada dibagi jadi tiga, konsistensi, replikasi, dan sinkronisasi. Selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada sharing across multiple database. Yang pertama itu ada definisi, adalah proses pembagian data secara horizontal ke dalam beberapa bagian yang disebut SAT. Setiap SAT itu menyimpan subset data dan biasanya berada di database atau server yang berbeda. Yang kedua itu ada metode. Yang pertama itu ada range. Range itu adalah data yang dibagi berdasarkan rentang nilai tertentu. Misalnya data pelanggan dengan ID 1 sampai 1000 di satu SAT, 1001 sampai 2000 di SAT lain. Yang kedua itu ada hash. Pembagian berdasarkan hasil hash dari key tertentu, misalnya hash, user, ID, persen, jumlah SARS. Yang ketiga itu geografi. Sharding berdasarkan lokasi geografis pengguna seperti Asia di satu SARS, Eropa di SARS lain. Yang ketiga itu ada manfaat. Yang pertama performa meningkat karena beban dibagi masing-masing SARS memproses data lebih sedikit. Yang kedua itu ada skalabilitas tinggi. Mudah menambahkan cas untuk mengakomodasi pertumbuhan data. Yang keempat itu ada kekurangan. Yang pertama itu ada kompleksitas manajemen, koordinasi antar SAT, reshuffling, dan konsistensi jadi lebih rumit. Yang kedua itu ada query dan dasar. Menjaga query yang banyak SAT bisa lebih lambat dan sulit dioptimasi. Selanjutnya, di sini ada key value store system. Yang pertama itu definisinya adalah model penyebaran data yang menyimpan pasangan key atau kunci unik dan value atau nilai atau isi data. Ini adalah bentuk paling sederhana di database NoSQL.
Yang kedua itu ada kelebihan. Kelebihannya itu pertama ada cepat, operasi dan penyimpanan sangat cepat karena langsung menggunakan key. Yang kedua, efisien, ideal untuk kasus penggunaan tidak butuh query kompleks seperti caching. Yang ketiga itu ada keterbatasan. Yang pertama ada query terbatas, tidak mendukung query kompleks seperti SQL join atau penjelasan berdasarkan atribut key. Yang kedua itu ada struktur terbatas, tidak cocok untuk data dianalisis kompleks. Yang keempat itu ada contoh sistemnya. Yang pertama itu ada Redis. Ini sering digunakan untuk caching dan session management. Yang kedua itu ada DynamoDB. Ini layanan SQL dari AWS mendukung key value dan dokumen. Yang ketiga itu ada React. React itu dirancang skalabilitas dan ketahanan. Selanjutnya, Baik, saya lanjutkan. Di sini ada perbandingan singkat dari kelima yang telah tadi kami jelaskan. Yang pertama dari centralized ini, perbandingannya itu ada konsistensi tinggi, tapi riskan, gagal. Terus kemudian yang kedua distribute ini toleransinya sangat tinggi, tapi kompleks, yang berarti terlalu banyak, menyeluruh. Terus yang ketiga paralel, kinerjanya sangat tinggi, tapi sinkronisasinya sulit. Ini berarti karena kinerjanya sangat bagus, tinggi, tapi untuk mensinkronisasinya sangat sulit ya. Terus yang keempat ada sharding, scalable, kompleksitasnya tinggi. Ini hampir sama dengan sama distribute. Kemudian yang terakhir ada key value. Ini cepat tapi query-nya terbatas. Oke, next. Jadi kesimpulannya, pemilihan arsitektur basis data harus mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas data, kebutuhan akan skalabilitas, toleransi terhadap kegagalan. Banyak sistem modern ini menggabungkan pendekatan hybrid, yaitu untuk menggabungkan beberapa jenis arsitektur. Jadi sebelum kita membuat suatu sistem basis data, kita harus berpikir ke depannya, akankah data ini selalu berkembang atau tidak. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi